Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Hamid Muhsin di acara Bidik Bincang-Bincang Mendidik MTS Negeri 1 Kota Waringin Barat, yaitu sebuah perbincangan yang mendidik berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan, yang pada kali ini akan menampilkan tema tentang sekolah adiwiyata. Tapi sebelum perbincangan kita lanjutkan, saya berharap semoga sobat bidik ya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, mengenakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak, agar kita meminimalisir penyebaran COVID-19. Kemudian saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Madrasah atas supportnya yang sangat baik sekali untuk acara atau program acara bidik ini. Semoga ke depan lebih baik lagi. Baik, sobat bidik, saya sebagai host akan sampaikan bahwa pada pagi hari ini saya ditemani, telah datang di studio kami, yaitu 2 orang siswa dan siswi ya. Nanti silakan dia yang jelas terkait dengan lingkungan hidup, PLH dan adiwiyata. Untuk itu silakan diperkenalkan dulu, mungkin yang laki-laki. Perkenalkan, nama saya Fadil Nurias dari kelas 8A sebagai Duta Adiwiyata Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Waringin Barat. Ya. Terus? Perkenalkan, nama saya Siti Nuril dari kelas 8G sebagai Duta Adiwiyata Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Waringin Barat. Baik, terima kasih untuk Mas dan Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik semua, sehat? Oh iya, baik. Sobat bidik, pada pagi hari ini kita akan sampaikan tema perbincangan tentang sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata ini merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar untuk mewujudkan sebuah sekolah yang berwawasan lingkungan, ya, sekolah yang bersih dan sehat serta hijau, di mana untuk sebagai tempat atau wahana belajar, proses belajar mengajar, untuk mencari ilmu, kemudian memperkembangkan diri dengan segala macam kegiatan pembelajaran. Dan pagi hari ini saya sampaikan ditemani tadi oleh teman kita Mbak dan Mas ya, sobat bidik yang baik, bahwa untuk memutuskan sekolah itu tentunya tidak mudah ya. Tentunya cukup sulit, kita harus merangkul berbagai macam pihak, yaitu dari tenaga pendidik, kemudian tenaga kependidikan, peserta didik, kemudian masyarakat, orang tua, untuk mensupport kegiatan adiwiyata di sekolah kami. Baiklah, untuk itu maka saya mendatangkan 2 orang siswa yang konon katanya ini sebagai duta adiwiyata ya di MTS, di Madrasah Negeri 1 Kota Waringin Barat. Yang satu ada Mas Faza, yang satu ada Mbak Siti Nuril. Panggilannya Mbak Nuril ya. Oke, baik. Untuk itu pagi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang bagaimana kemudian bagaimana kegiatan pendidikan lingkungan hidup di MTS Negeri 1 Kota Waringin Barat ini melalui siswa dan siswinya, duta-dutanya ini, untuk mensupport kegiatan tersebut agar sekolah kita, madrasah kita menjadi sekolah adiwiyata. Baik, untuk Mas Faza dan Mbak Nuril yang pertama ini kira-kira. Nah, sejak kapan kalian diangkat menjadi duta adiwiyata MTS Negeri 1 Kota Waringin Barat? Sejak bulan November 2019. November 2019 ya. Oh, oke. Jadi sudah agak cukup lama ya, yaitu kurang lebih berapa tahun ya? 1,5 tahun ya. Oke. Jadi mulai November 2019 ini diangkat menjadi duta adiwiyata. Kita kenal ada duta wisata, ada duta kuliner, ada duta-duta yang lain. Nah, ini khusus untuk adiwiyata. Oke, selanjutnya ini untuk Mas Faza. Apa saja tugas-tugas pokok dari seorang duta adiwiyata? Yang pertama, memberikan contoh yang baik kepada teman-teman. Yang baik.
Dan Yang kedua, membersihkan dan merawat lingkungan sekolah, membersihkan merawat lingkungan sekolah, menanam lebih banyak tanaman, menanam lebih banyak tanaman-tanaman, terus dan memperingatkan jika ada teman yang ingin merusak lingkungan sekolah. memperingatkan kalau ada teman-teman yang ingin merusak lingkungan sekolah. Jadi ada kegiatan itu ya, menanam, gerakan menanam ya, itu kegiatan-kegiatan pokoknya. Selain itu ada lagi nggak kira-kira? Ada apa kira? Mengikuti lomba-lomba kebersihan sekolah, Oh, lomba-lomba kebersihan sekolah, ya. Terus ada lagi, menurut saya? bakti sosial. Oh iya, bakti sosial ya, kita pernah bakti sosial membersihkan lingkungan sekolah di sini, di lingkungan sekolah kita ya, masyarakat kita ya. Harapannya tentunya nanti setelah ini ya, karena kita dalam keadaan pandemi ya, pembelajaran juga daring, nanti bisa dikembangkan untuk kegiatan bakti sosial ini di tempat-tempat sosial yang lain, mungkin di tempat wisata, di tempat musola, tempat beribadah begitu ya. Baik, terima kasih, ini tugas mulia sekali untuk kalian Duta Adiwiyata untuk berpartisipasi ya, supaya tidak memberikan contoh teladan dan mempengaruhi teman-teman kalian nanti yang banyak ini untuk bisa mensupport ya kegiatan pendidikan lingkungan hidup di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Barat. Untuk Mbak Nuril nih, coba ceritakan ke saya kira-kira program-program tadi yang sudah dilaksanakan selama ini apa saja? Menanam pohon, tanam tanaman, membersihkan lingkungan sekolah, okay. Dan membawa makanan dari rumah. Membawa makanan dari rumah. Baik, saya tertarik ini membersihkan lingkungan sekolah dalam keadaan pandemi ini caranya bagaimana? Dibagi per kelompok. Oh, dibagi per kelompok per kelas itu. Iya. Jadi masuknya enggak sama-sama? Enggak. Enggak. Jadi masuknya di jadwal dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Oke, jadi meskipun dalam keadaan libur ya atau PJJ, siswa tidak ada di sekolah, tetapi tetap ada ya, tetap ada yang merawat ya tanaman-tanaman sekolah, ada yang membersihkan lingkungan sekolah. Baik, terima kasih sekali itu. Terus itu tadi ada program apa? Membawa apa tadi? Menarik tadi. Membawa makanan dan minuman dari rumah. Kira-kira apa saja yang melatar belakangi kok ada program itu? Karena membawa makanan dan minuman dari rumah, yang pertama murah ya, ekonomis ya, terus sehat, higienis, praktis, dan ramah lingkungan. Ramah lingkungan hidup, ya ramah lingkungan, bagus ya. Jadi ini saya kira ini ide-ide yang cukup bagus nih dari kalian ini ya. Ini pantas ini soalnya Duta Adiwiyata di sini. Nanti kalau sudah masuk kita kepada adik-adik kelas, kepada kawan-kawan kita sosialisasikan. Nanti bersama dengan dengan bersama kerjasama dengan siapa nanti? Dengan OSIM ya, OSIM nanti untuk mensosialisasikan bagaimana nanti untuk menanggulangi apa tadi? Makanan untuk menanggulangi adanya banyaknya sampah ya, dengan membawa makanan minuman dari rumah. Terus apa lagi berarti? Ada tanaman, menanam-tanam, terus untuk sampah ini pengolahannya bagaimana kira-kira? Boleh Nuril? Dipilah. Dipisahkan sampah organik dan anorganik. Ya. Sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos, sedangkan anorganik bisa didaur ulang kembali. Oh ya, mungkin Faza bisa menambahkan. Ya, itu aja. Iya itu ya. Jadi nanti kalau sudah proses pembelajarannya sudah normal, kemudian banyak siswa, otomatis banyak sampah ya. Yang plastik, yang kertas, yang apa itu mesti banyak nanti. Dan ini programnya adalah apa? Pemilahan sampah. Bagus ini saya kira ini menarik sekali. Nanti dari ekstrakurikuler PLH ya, nanti ada anggotanya dari kelas 7, 8, 9 dengan seluruh nanti komunitas ya di MTS ini. Kira ini gerakan bersama-sama nanti ya agar sekolah kita menjadi lebih sehat, lebih bersih dan lebih hijau. Baik, terus selanjutnya ini saya juga menarik juga ini. Menurut Mas Faza ini laki-laki ini, apa yang perlu dilakukan oleh siswa dan siswi, teman-teman kita, agar MTS kita ini, madrasah kita ini menjadi sekolah yang bersih, sekolah yang sehat dan hijau. Nanti gimana kira-kira? Membuang sampah pada tempatnya yang pasti. Membuang sampah tempatnya ya. Terus mengurangi
mengurangi membeli atau dari kantin yang menggunakan plastik. Plastik ya, mengurangi plastik. Dan yang pokok lagi apa sekarang? Agar hijau kira apa? membawa tanaman dari rumah. Oh, jadi ini nanti gerakan menanam 1000 pohon gitu. Ya. Oh, itu caranya bagaimana? Ini pohon tuh mahal loh. Tanaman tuh mahal, nanti biayanya banyak. Kira-kira solusinya kayak mana nih? Butuh dukungan dari orang tua siswa. Oh, bagus. Jadi butuh dukungan dari orang tua siswa untuk nanti siswa membawa Suatu tanaman. membawa tanaman. Nanti kira-kira tanamannya apa saja kira-kira? Bisa buah, bunga, Bisa buah, tanaman buah, dan tanaman bunga, apotek. tanaman obat-obatan ya. Nanti kita punya di sana itu punya apotek hidup ya. Namanya apa tuh? Tanaman obat keluarga ya, toga. Ya, tanaman obat keluarga. Nanti ya silakan. Kami sebagai apa nanti Bapak dan Ibu guru sangat mendukung kegiatan menanam 1000 pohon ini nanti. Jadi ada tanaman buah-buahan. Harapannya apa nanti kalau ada buah-buahan? MTS kita ini nanti taman buah ya. Kira-kira buah apa saja yang menarik di sini? Mangga. Mangga ada ya. Ya. Terus jambu. jambu air itu. Terus Apa lagi? Nanas. Nanas ya, ada nanas ya. Kelengkeng bisa itu? Kelengkeng ya? Bisa. Ada. Kalau durian? Enggak ada. Wah, oke. Baik, ini untuk Nuril nih ya, coba ini. Nuril, kita ini Pak Nuril. MTS ini tanahnya ini kamu lihat kurang subur kayaknya ya. Ini tanahnya itu warnanya putih, kemudian liat, berpasir. Ini kalau ditanami kira-kira kayak susah. Kira-kira biar subur kayak apa kira-kira Mbak Nuril? Dilapisi dengan tanah hitam atau tanah subur. Jadi sebelum ditanam medianya dikasih dulu ya tanaman tanah hitam itu ya. Terus nanti kira-kira kalau sudah banyak tanah hitam ini lokasinya nanti ya. Lokasinya nanti sudah ditentukan belum kira-kira? Sudah ya. Nanti ada di bagian bawah sana lingkungan sekeliling ya MTS. Oke. Ini strategi bagaimana biar tanah di MTS itu bisa ditanami ya dengan baik. Saya juga bisa sampaikan di sini mungkin selain media tanahnya itu dari tanah ya, mungkin ada dari apa tuh yang pakai apa? Pakai apa tuh yang pakai peralon-peralon itu kan bisa dikembangkan nanti. Nanti coba di ekskul PLH nanti bisa dikembangkan lagi dengan kawan-kawan ya. Ini ide-ide yang positif, ide-ide yang kreatif agar apa namanya? Tidak hanya tergantung pada apa namanya, pada satu media saja. Oke, selanjutnya ini, tentu saja kita dalam keadaan pandemi inilah tadi sudah disampaikan ada penjadwalan ya, penjadwalan perawatan untuk tanaman-tanaman yang sudah kita tanam. Selama ini kira-kira mau tanya saya, ada kendalanya enggak? Tantangannya enggak, ada halangannya enggak kira-kira? Misalnya mengajak siswa untuk turun, untuk susah, apa saja kira-kira kendalanya ini kira-kira? Mbak Nuril coba. Ya. Kalau untuk kendala memang banyak. Ada yang rumahnya jauh, tidak ada yang mengantar, bisa aja bangun kesiangan. Ya, bangun kesiangan. Terus ada lagi itu halang-halangannya. Tapi selama ini masih bisa saja berjalan. Masih bisa berjalan. Oh ya, terima kasih ya. Ini sudah mengatur sedemikian rupa sehingga penjadwalan ini bisa berjalan dan saya lihat memang ada salah satu mungkin ruang kelas yang belum maksimal ya. Mungkin tanahnya kering, tanamannya bahkan mungkin mati kan gitu ya. Itu ini tanggung jawab kita semuanya lah. Oke, Fazia dan Nuril. Kemudian ini mungkin agak melenceng sedikit dari tema kita. Harapan saya ini nanti ada masukan dari kalian semuanya yang melalui ekstrakurikuler lingkungan hidup ya. Harapan dan doanya apa kira-kira kalian berdua? Selama ini kita sudah setahun ya. Apa kita setahun ini? Belajar di rumah ya. Belajar di rumah. Pertanyaan saya yang pertama, menjemukan atau menyenangkan? Baca. Menjenuhkan ya. Nuril? Menjenuhkan. Terus harapannya Nuril apa kira-kira? Semoga pandemi ini cepat selesai.
setelah selesai teman-teman diberi kesehatan dan belajar tatap muka segera dilaksanakan. Ya, amin ya. Amin. Juga Faza juga gitu ya. Jadi kita bisa kembali apa? Bisa sekolah normal kayak dulu. Ya mungkin tidak langsung normal banyak ya. Mungkin kita bertahap. Tapi harapan saya mungkin dari Bapak dan Ibu guru mengharapkan dari PLH ini nanti benar-benar memberikan support yang baik sebelum bulan Juli nanti, karena mungkin bulan Juli kita tahun ajaran baru itu kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka ya. Nanti kita sama-sama menyiapkan sarana prasarananya, kebersihan sekolahnya, kemudian penghijauannya dan lain sebagainya yang bisa mensupport ya kegiatan proses pembelajaran yang akan datang. Baik Faza dan Nuril, mungkin pertanyaan-pertanyaan perbincangan kita mengenai Adiwiyata, kemudian mengenai Duta Adiwiyata, pesan dan kesannya apa? Kesannya menjadi seorang Duta Adiwiyata selama ini, kira-kira Nuril. Semoga bisa MTSN bisa lebih bersih ya, lebih hijau, dan lebih sehat. Untuk teman-teman pesannya kira-kira pesannya itulah menjaga apa? Selalu menjaga lingkungan ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Terus kesannya kamu menjadi Duta Adiwiyata, apa senang, apa sedih, apa senang ya? Faza senang atau sedih jadi duta? Senang. Apa alasannya senang? Senang karena memang dari awal masuk PLH itu memang sudah kayak gimana ya, kayak ingin menjadi contoh gitu. Teman-teman yang lain. Menjadi contoh dan teladan untuk teman-teman yang lain bagaimana kita membiasakan hidup bersih dan sehat ya di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih sekali Mas Faza dan Mbak Nuril ya. Ini meluangkan waktunya di saat pandemi ini untuk turun kita berbagi kesan kegiatan. Mungkin sebelum kita tutup lah, pernah ada kegiatan yang kira-kira menyulitkan enggak selama ini pas lomba apa segala macam? Tidak ada. Ya, belum ada ya. Semuanya berjalan lancar, normal saja. Oke, terima kasih. Baik Sobat Bidik, saya kira untuk bidik pada pagi hari ini sampai di sini dulu ya. Kita sambung nanti pada acara-acara bidik yang lain. Saya Hamid Musin. Saya Faza. Saya Nuril. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.